Oke, bertemu lagi kita teman-teman pada sesi cara lulus tes psikotes. Kali ini saya akan melanjutkan pada sesi pola pikir. Pola pikir sesi bagian 2. Oke teman-teman, sebelum saya memulai materi yang akan saya paparkan ini, saya akan kasih informasi sedikit. Terus terang, saya dari dulu, maksudnya semenjak saya paham apa itu masalah psikologi tentang kejiwaan manusia, saya bisa mampu memprediksi data-data karma yang sudah Anda lalui, yang sudah teman-teman lakukan di masa lalu, minimal 40 hari atau 4 bulan atau 4 tahun ke belakang. Dia itu ada kejadian-kejadian yang sumber datanya sudah saya pahami, maka insya Allah kedepannya saya mampu membaca psikolog teman-teman tadi, bahwa dia andaikan si teman-teman tadi, saya ingin calon pekerja ikut PT Posindo atau PT Telkom. Saya cuma lihat nama lengkap saudara, kegiatan aktivitas 40 hari ke belakang, saya mampu sudah prediksi dia berhasil atau enggak, tembus atau enggak, ya diterima atau enggak. Saya mampu membaca psikolognya. Itulah teman-teman, saya berani berbicara di sini. Saya jamin saya mampu. Andaikan contoh, saya tahu nama lengkap dia, saya tahu wajahnya, dari pola dia menulis atau dia berjoget, dia bernyanyi, cara dia tertawa, saya mampu membaca psikolog kejiwaan dia, berhasil atau enggak dia ke depan untuk menggapai apa yang dia harapkan. Baik itu bisnis, ataupun mau jadi orang terkenal, atau mau jadi artis, atau maupun ya terserah masa depan mereka yang dia cita-citakan masa depan. Kayak contoh kayak gini, ini kasus yang saya alami seperti ini. Ini ada artis Prabu Muli. Ini saya baca psikolognya. Artis Prabu Muli namanya si Mario. Si Mario ini sudah saya prediksi kegiatan dia di belakang, nama lengkap dia, atau aktivitas-aktivitas sebelum dia tampil untuk di grand final itu sudah saya baca. Sudah saya lihat dari paras mukanya, aktivitas terakhir selama 40 hari atau 4 bulan ke belakang sudah saya baca. Si Mario nggak bakalan bisa jadi tampil seperti artis-artis papan atas. Karirnya iya sebatas kota Prabu Muli saja. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini ada si artis namanya si Rara. Sampai-sampai teman-teman saya ngajak taruhan sama saya. Saya ngajak taruhan maksudnya dalam bentuk uang. Saya bilang begini, saya berani bertaruh. Saya ngasih 5 juta, kamu 1 juta, saya sanggup. Berani enggak kamu, saya 5 juta, kamu 1 juta. Saya bertaruh. Saya 5 juta, kamu 1 juta. Dia enggak bakal juara 1, saya bilang si Sri Devi. Saya sudah bisa baca dari porus, bukan Sri Devi, si Rara tadi maksudnya. Ini si Rara. Ini sudah saya prediksi dari paras muka, dari kegiatan aktivitas selama 4 minggu ke belakang. Ya dari publikasi, dari media sudah saya baca. Nggak bakalan dia mampu juara 1 maksudnya. Dia tetap di posisi nomor 2. Ini nyata. Terus terakhir saya baca lagi psikolognya Sri Devi. Ya saya taruhan lagi sama teman. Pasti dia itu juara 1. Sebelum final pun saya sudah baca data karma. Maksudnya data karma kejadian 40 hari ke belakang aktivitas sudah jelas. Nah ini saya di sini, saya bukan menyombongkan diri. Andaikan saudara caleg, saya baca aja 4 bulan ke belakang kegiatan aktivitasnya, 4 bulan ke belakang saya sudah prediksi.
dia itu berhasil atau enggak, saya jamin nggak akan meleset. Maksudnya itu andaikan meleset pasti agak tipis sedikit. Paham maksud saya? Jadi saya lewat dari Paras Muka, satu Paras Muka, dua nama lengkap dia, aktivitas 40 hari ke belakang dia, data karma dia, saya baca, saya sudah mampu. Keinginan harapan dia itu berhasil atau enggak, saya mampu. Nah disinilah saya ini ilmu ini sudah alami saya sejak masih SMP. Saya punya feeling yang tajam, bukan indigo maksud saya. Saya punya feeling, dilanjutkan dengan pelajaran saya. Seluruh agama saya pelajari, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, saya pelajari semua. Tapi bukan berarti saya melebur. Saya hanya menceburkan diri, tapi bukan berarti melebur dalam satu agama. Hanya untuk proses belajar. Ingat teman-teman. Sampai terakhir saya belajar ilmu Nasrani, ilmu Yahudi, ya ilmu-ilmu segala keilmuan dunia yang sifat, tapi bukan berarti saya kejebur atau saya hanya untuk memahami, bukan berarti saya melebur. Oke, itulah informasi tentang jati diri saya. Kenapa saya berani membuka masalah psikolog ini, teman-teman. Itu saya punya kemampuan. Andaikan saudara punya solusi atau konsultasi, silakan konsultasi pribadi. Cuman itu tadi sarannya, nama lengkap, aktivitas dia 40 hari ke belakang, paras mukanya seperti apa, dia joget lewat tulisan, lewat dia menggambar saja, saya sudah bisa baca kejiwaan dia. Saya mampu membaca psikolog. Saya suruh bernyanyi diam, saya lihat paras mukanya, senyum dipaksakan, tertawa dipaksakan, atau dibuat-buat, baik itu artis atau pelawak, saya mampu baca bahwa ini sandiwara, ini drama, ini aduh, ini saya mampu. Seluruh artis, seluruh ya, orang-orang baik itu orang luar negeri siapapun, ustadz sekalipun saya mampu. Ustadz atau mereka ini cuma maksudnya itu drama atau memang keilmuannya, atau guru-guru dosen besar pun dari nama dengan paras muka, kejadian dia aktivitas bilang saya mampu, sudah baca psikolognya gimana itu. Jadi saya di sini bukan kaleng-kaleng lagi untuk masalah psikolognya. Jadi terakhir ini kasus Sri Devi sudah saya prediksi, kamu belum dia tampil, maksud saya dari posisi babak penyisihan, dia waktu tampil babak penyisihan, saya baca data karma Sri Devi itu, yakin dia itu pasti juara satu. Nah ini saya ini beberapa kali saya uji psikolog ini nggak pernah meleset, khususnya ini artis Prabu Muli ya. Jadi baik teman-teman, ini sekedar informasi yang mau konsultasi masalah psikolog, cuman paras muka, nama lengkap, aktivitas 40 hari ke belakang. Oke, kita lanjutkan pada sesi berikut, yaitu pada pola pikir sesi kedua. Oke, jadi teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, yang ingin meneruskan menggapai cita-cita, kita ini sering dirasuki oleh pikiran-pikiran seolah-olah, wah, si Ujang tadi, si Andi masuk kerja PT Telkom, masuk kerja Freeport, masuk kerja ya yang perusahaan bonafit, masuk PNS, seolah-olah menang takdir, menang nasib. Tidak teman-teman, bohong, jangan percaya hal-hal seperti seolah-olah ini sudah Tuhan sudah bagiannya untuk mentakdirkan sian. Bukan itu masalahnya. Jangan berpikir seperti itu, seolah itu memang sudah rezeki dia. Bukan, kita jangan berpikir seperti itu. Disitulah mental kita drop, mental kita down. Kita mempunyai pola pikir seolah rezekinya sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, memang sudah bagian dia. Tidak teman-teman, saya berani jamin, orang-orang yang berhasil, yang mereka lulus Pertamina, lulus PT Telkom, UT Pusri, mereka itu saya yakin bukan dia nemu sesuatu keajaiban, tetapi dia itu memang benar-benar berusaha, ingin tampil. Mereka itu belajar, bekerja keras, bukan kebetulan teman-teman. Ini saya buktikan, saya wawancara, riset, iya saya wawancara langsung dengan orang-orang yang berhasil lulus tes itu. Bukan faktor kebetulan teman-teman. Mereka
belajar, benar-benar belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk mereka berhasil. Bukan berarti faktor ini tadi Allah sudah rezeki dia sudah bagian dan sudahlah. Nah, ini membuat kita down. Ini terus ada lagi pola pikir yang kedua. Seolah-olah manajer tadi alumni ITB, lantas yang diterima alumni ITB di perusahaan. Ini ingat teman-teman, khusus perusahaan nasional BUMN punya negara Indonesia yang sifatnya bonafit papan atas, tidak mungkin dia masalah alma mater di bawah-bawah, masalah fakultas ya tidak mungkin di bawah-bawah. Dia itu ada tim khusus, tim untuk tim eksternal yang sifatnya ya independen, tidak mungkin dia. Begitu manajernya kita ambil unsuri, lantas dia orang-orang lain enggak dibagi, enggak ke sana. Yang ini pola pikir yang salah. Kebanyakan kita beban mental kita itu tadi. Begitu manajer perusahaan itu dipimpin oleh UGM, dari UGM lantas siswa-siswa UGM yang dia rekrut itu enggak, teman-teman. Ini jangan salah kaprah. Itu tidak mungkin. Di sini ada tim, namanya tim eksternal untuk mereka lolos di tes psikotes. Ini ada tim, bukan tim perusahaan, tapi ini independen, sifatnya nasional. Ini pola pikir yang kedua. Terus pola pikir yang ketiga, seringkali terjadi tuduhan-tuduhan kita. Sudahlah, mereka itu ada orang dalam, ada dekeng, ada mamang, ada ponaan, ada paman, ada bibi, ada uwa, ada ya segala macam. Ya, sifatnya selalu KKN dikait-kaitkan dengan. Tidak, teman-teman. Mereka yang lulus itu punya data akurat, data hasil psikotes, data hasil wawancara, mereka itu akurat. Bukan memandang siapa orang dalam, siapa orang dekeng, siapa enggak. Itu benar-benar asli, murni. Ini tapi ingat, ini khusus perusahaan nasional yang saya jelaskan. Lewat perusahaan nasional saya nggak ikut-ikut lagi itu. Saya bicara ini perusahaan nasional, sifatnya seperti Pertamina, seperti Freeport atau PTBA, ini nasional. Tidak mungkin dia KKN. Lagian juga ya peluang ke sana tidak mungkin bisa, sebab di sana ada tim khusus namanya tim psikotes untuk rekrut pekerja. HRD-nya itu ditenderkan lagi untuk masalah psikotes rekrut pekerjanya. Jadi itu pola pikir itu buang jauh-jauh. Mereka yang mengandalkan dekeng, istilah kata orang Palembang itu dekeng. Terus yang ketiga, seolah-olah ada intervensi dari kita yang akan lulus tadi harus bayar 50 juta, 100. Sudah, itu pola pikir itu tolong dibuang, teman-teman. Tolong dibuang. Untuk perusahaan BUMN yang kelas world class, kelas dunia, tidak mungkin mereka itu mau sogok menyogok. Siapa yang mau berani disogok dengan nilai angka sebesar itu? Itu asli data mereka, benar-benar data mereka itu lulus, baik itu wawancara, psikotes, perilaku, attitude, segala macam. Memang dia itu hasil data, bukan mereka hasil sogok pakai uang. Atau ini tadi wali kota dekengnya, wah ini tadi jenderal, ini enggak. Perusahaan bonafit enggak ke sana, semua diserahkan ya kepada peraturan perusahaan. Jadi kalau pola pikir teman-teman seperti itu, buang jauh-jauh, tolong. Inilah saya harapkan kepada adik-adik yang saya buka pada YouTube kali ini, pada akun ini. Saya akan membongkar segala pola-pola pikir teman-teman yang cenderung ya tadi negatif sih. Terus yang terakhir ini, teman-teman, seolah-olah wah mereka itu dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, muslim, taat ke masjid, tahajudnya aduh sampai pecah kening tadi sholat tahajud. Seolah-olah mereka itu mengandalkan dengan ibadah, ketaatan kepada Allah, kedekatan kepada Allah. Tidak, teman-teman, jangan khawatir. Seandainya kita masuk Pertamina lewat tahajud, lewat ibadah duha ya tiap hari non-stop, mungkin orang se-Indonesia, seluruh mahasiswa tadi tahajud semua. Kalau itu memang ada jaminan mau masuk Pertaminanya masuk lewat tahajud, itu saya yakin seluruh orang se-Indonesia tahajud semua. Sebab tahajud tadi bisa mampu memasukkan Anda ke perusahaan keren seperti Pertamina, PTBA, Freeport lewat tahajud. Nah, itu bohong. Buang pola pikir seperti itu, teman-teman. Tidak ada, itu tidak mungkin. Hal seperti itu, Tuhan itu maha adil, teman-teman. Jadi dia itu
selalu memberlakukan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Semakin besar peluang kita untuk mengejar yang besar, harus kita bekerja keras dengan porsi yang besar. Atau kecil, kita bekerja untuk harapan yang kecil, harapan kita tetap kecil. Itu dulu teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi pada sesi, yaitu sesi keyakinan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.